Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bagaimana? Haruskah kita memberitahu keberadaan Chen Ping sekarang atau mati? Tanya pemuda berjubah hitam sambil melirik ke arah sekte jiwa iblis. Murid dari sekte jiwa iblis semuanya mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Mata Jiang Yulian juga penuh amarah. Kamu bajingan dari klan iblis. Kami tidak akan memberitahu Tuan Chen tentang kebaikannya kepada sekte jiwa iblis kami. Jika dia bisa, dia akan membunuh kami. Melihat Jiang Yulian masih tegar, pemuda berjubah hitam itu mengangkat bibirnya, tidak mudah membunuhmu. Tapi pria yang kubawa ke sini sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, jadi ini saat yang tepat untuk mereka agar merasa nyaman. Pemuda berjubah hitam selesai berbicara, wajah orang-orang yang mengikuti tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh nafsu mereka, dan mereka semua bersiap-siap, dan tawa mereka hampir keluar. Tak tahu malu, dasar binatang. Jiang Yulian mengumpat dengan marah. Zeyan, sebaliknya, mengertakkan giginya, menahan aura menakutkan dari pemuda berjubah hitam, dan berkata-kata demi kata, jika kamu berani menyentuh Yulian, aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, kamu tidak peduli dengan kebaikanmu sendiri, tetapi kamu ingin mencabik-cabik kami. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi dulu, dan Zeyan terbang. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Zeyan, ketika Jiang Yulian melihat ini, dia langsung berteriak, apakah kamu akan memberitahuku? Selama kamu memberitahuku, di mana Chen Ping berada, aku akan melepaskanmu. Pemuda berjubah hitam itu bertanya lagi pada Jiang Yulian. Tapi Jiang Yulian mengertakkan gigi dan meludah dengan keras. Buka bajunya. Pemuda berjubah hitam melihat ini dan berkata sambil melambaikan tangannya. Jiang Yulian ingin melawan, tetapi ditekan oleh aura pemuda berjubah hitam, dan dia tidak dapat bertindak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika beberapa pria berjalan ke arahnya dengan senyum cabul di wajah mereka. Tepat ketika Jiang Yulian menerima takdirnya, sebuah suara dingin tiba-tiba datang. Begini caramu, seorang biksu agung. Kelas 9 yang bermartabat di alam kesengsaraan, menindas orang lain. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Chen Ping melintas dari kejauhan. Tuan Chen. Jiang Yulian sangat terkejut melihat Chen Ping. Chen Ping memandang Jiang Yulian dan kemudian ke Zeyan. Saat ledakan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Zeyan, yang tidak bergerak, perlahan bangkit. Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Zeyan juga sangat terkejut saat melihat Chen Ping. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi. Jika aku tidak datang, bukankah kamu dalam bahaya? Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Pihak lain bukanlah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Saat ini, Chen Ping tidak menganggapnya serius sama sekali. Tuan Chen, orang-orang ini semua adalah anjing dari aliansi penyegel iblis. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Anda, tapi kami tidak memberi tahu mereka. Aku tahu. Chen Ping mengangguk, lalu menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu mencariku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Biarkan mereka semua pergi, kata Chen Ping perlahan. Pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya, dan Jiang Yulian serta yang lainnya dilepaskan dari kendali. Kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Aku bertanya-tanya mengapa pemimpin aliansi menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburumu. Sungguh sia-sia. Aku tidak mengerti. Melihat itu Chen Ping hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat keempat, kata pemuda berjubah hitam dengan nada meremehkan. Chen Ping tidak menjelaskan, tapi melambai kepada pemuda berjubah hitam dan berkata, aku masih ada yang harus dilakukan, kalian semua berkumpul. Setelah aku menghabisimu,
aku masih dalam perjalanan. Penuh kesombongan dan penghinaan. Sombong. Mata pemuda berjubah hitam itu menyipit, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi dan tangkap anak ini." Pemuda berjubah hitam itu mengarahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang Chen Ping. Menghadapi beberapa pembudidaya iblis, Chen Ping tetap tenang dan tenang, tanpa rasa panik. Saat Chen Ping hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik napas. Untuk menghadapimu kucing dan anjing, jika aku mengambil tindakan, itu akan merusak citranya. Lebih baik aku membiarkan adikku. Canggih. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berpura-pura berkata, "Saudaraku, ayo keluar." Diiringi teriakan Chen Ping, bayangan hitam tiba mendadak muncul. Kemudian boneka setinggi 1 kaki itu jatuh di depan Chen Ping. Melihat pria jangkung dan kuat di depan mereka, Ze Yan dan Jiang Yulian sedikit bingung. Mereka tidak tahu kapan Chen Ping menerima adik lakinya. Namun pemuda berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, berpura-pura, "Ini hanya boneka. Apakah kamu ingin menakuti kami? Jangan takut, ayo bunuh boneka ini dulu." Pemuda berjubah hitam, hanya boneka, betapa kuatnya itu. Bunuh. 5 pembudidaya iblis menyerang boneka Chen Ping pada saat bersamaan. Ze Yan, Jiang Yulian dan yang lainnya menatap kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa menjadi boneka. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan boneka untuk melawan para penggarap iblis ini. Ini jelas tidak berhasil. Chen Ping hanya ingin melihat seperti apa kekuatan boneka yang telah dia sempurnakan. Tubuh boneka itu tiba-tiba terbakar, seperti dewa. Api dari neraka, tinggi badannya, dan setiap langkah yang diambilnya seakan membuat bumi bergetar. Boneka itu mengayunkan tinju raksasanya yang diselimuti api, dan setiap pukulan membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah akan membakar seluruh ruangan. Kelima pembudidaya iblis bergabung dan melancarkan serangan langsung ke boneka tersebut, tetapi boneka tersebut tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak takut hidup atau mati. Inilah perbedaan antara boneka dan manusia. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Mengenai apakah Anda akan terluka, boneka-boneka ini tidak menganggapnya. Ini jauh lebih baik dari manusia. Kelima pembudidaya iblis masing-masing menunjukkan keahlian khusus mereka, tetapi serangan para pembudidaya iblis ini seperti permainan anak-anak di depan boneka api, dan dengan mudah dibubarkan oleh nyala api. "Ini, apa asal-muasal boneka api ini?" seru seorang pembudidaya iblis, wajahnya sepucat kertas, dan suaranya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Para pembudidaya iblis lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa boneka bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Ultimate Fire, bagaimana boneka ini bisa memiliki Ultimate Fire? Tidak mungkin. Pemuda berjubah hitam juga terkejut. Ia menyadari bahwa api pada boneka itu bukanlah api biasa, melainkan api tertinggi. Ketika mereka mendengar itu adalah api pamungkas, kelima pembudidaya iblis tiba-tiba merasa pusing. Pantas saja serangan mereka tidak bisa menembus api pada boneka itu. Jiang Yulian dan Ze Yan juga melihatnya dengan pengalaman, dan mereka tidak mengerti bagaimana boneka Chen Ping bisa memiliki api pamungkas. Sebagai anggota silsilah iblis api, Ze Yan memahami api pamungkas, dan dia juga dapat melihat bahwa api pamungkas dalam boneka ini ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Sebuah boneka memiliki api pamungkas yang 100 kali lebih kuat dari dirinya, yang membuat Ze Yan bingung. Akan tetapi, wayang adalah benda mati, dan mustahil untuk mempelajari api pamungkas. Namun dari manakah datangnya api pamungkas pada wayang tersebut? Ze Yan sangat penasaran. Tampaknya setelah mengusir para pembudidaya iblis ini, dia bisa bertanya pada Chen Ping. Pada saat ini,
boneka tersebut sama sekali tidak dapat mendengar seruan penonton, dan terus mengayunkan tinju raksasanya, dan setiap serangan menjadi lebih ganas, seorang kultivator sihir mencoba melawan. Dengan perisai kabut hitam, tapi api dengan mudah menembus kabut hitam, membungkus seluruh tubuhnya dengan api. Dia menjerit dan langsung berubah menjadi abu. Para pembudidaya iblis yang tersisa merasa ngeri ketika mereka melihat ini. Mereka mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat satu demi satu dalam upaya membalikkan keadaan perang, namun, serangan mereka seperti menggelitik di depan boneka api. Seorang pembudidaya iblis mengembunkan bola kabut hitam dan melemparkannya ke boneka api itu tidak takut dan menghancurkan kabut hitam itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Pembudidaya iblis lainnya tiba-tiba menamparkan tangannya ke tanah, dan rantai kabut hitam dengan cepat bergerak menuju boneka api, mencoba menggunakan rantai tersebut untuk menahan boneka api dan melemahkan kemampuan boneka api untuk bergerak, namun, rantai kabut hitam itu terbakar habis oleh suhu tinggi saat bersentuhan dengan boneka api, tanpa efek sedikit pun. Astaga, orang ini luar biasa. Chen Ping sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Aku tidak menyangka bahwa esensi api tertinggi dari Raja Roh Api begitu kuat. Saat memakai boneka ini, itu akan menjadi sangat kuat. Raja Iblis Ciyun juga tidak menyangka bahwa boneka yang digerakkan oleh esensi api tertinggi itu begitu kuat. Pemuda berjubah hitam itu tercengang saat ini, dia belum pernah melihat boneka yang begitu mengagumkan sebelumnya. Boneka halus seperti ini biasanya hanya mengandalkan batu spiritual untuk dikendarai. Dan itu hanyalah serangan kekuatan murni, dan tidak mungkin mereka bisa mencapai api pamungkas. Namun boneka ini sebenarnya memiliki api pamungkas di tubuhnya, dan sepertinya api pamungkasnya masih terus berubah, dan itu bukan hanya satu api pamungkas. Meski setiap serangan wayang tetap berupa pukulan, namun dipadukan dengan api yang ekstrim pada tubuh, hal ini sangat tidak nyaman. Dia tidak mengerti dari mana Chen Ping mendapatkan boneka yang sangat panas itu. Beberapa pembudidaya sihir merasa malu, tetapi boneka api itu terus menyerang ke depan. Setiap serangan dari boneka itu menghantam hati para penggarap iblis seperti palu yang berat. Mereka mulai panik dan formasi mereka secara bertahap menjadi tidak terorganisir. Pada saat ini, para penggarap iblis ini hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam kekacauan ini, boneka api menyerang dengan tinjunya lagi, dan nyala api menyerbu menuju penggarap iblis seperti naga raksasa. Kultivator iblis itu berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi nyala api mengikutinya seperti bayangan dan menelannya utuh. Saat ini, hanya ada dua pembudidaya iblis yang tersisa di medan perang. Mereka saling menatap dengan ngeri dan putus asa di mata mereka. Kedua pembudidaya iblis memandang pemuda berjubah hitam dan melihat bahwa pemuda berjubah hitam tidak berniat mengambil tindakan dan tidak membiarkan mereka mundur, sehingga keduanya hanya bisa bertarung mati-matian teknik terlarang paling ampuh untuk mencoba melawan api. Boneka-boneka itu mati bersama. Mereka menggumamkan kata-kata, membentuk segel dengan tangan mereka, dan aura kuat mulai berkumpul di sekitar mereka. Namun, sebelum teknik terlarang mereka selesai, boneka api itu bergegas ke depan mereka, dan kemudian meninju, dan api melonjak ke arah dua pembudidaya iblis seperti aliran deras. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum mereka dilalap api, di bawah cahaya api, ekspresi mereka penuh ketakutan dan keputusasaan, dan mereka akhirnya berubah menjadi dua bola api dan menghilang tanpa jejak. Saudaraku, kamu luar biasa. Chen Ping melompat kegirangan, bahkan lebih bahagia daripada dia membunuh 5 orang pembudidaya iblis ini. Tapi menilai dari pertempuran ini, kekuatan boneka ini cukup untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat 8.
Apakah masih lebih tinggi, masih perlu pertempuran lain untuk terlihat. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, Chen Ping sangat bahagia. Ini setara dengan memiliki pengawal tingkat 8 di sisinya. Zeyan, Jiang Yulian dan yang lainnya tidak hanya terkejut tetapi juga malu saat ini. Pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Tapi dia tidak merasakan kesedihan apapun. Karena orang mati itu, alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat level apa yang telah dicapai boneka Chen Ping. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa pemimpin aliansi menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburumu. Ternyata bukan karena kamu hebat, tapi kamu memiliki boneka yang hebat. Tapi boneka itu sudah mati setelahnya. Semuanya, bahkan jika kamu memiliki perlindungan boneka itu, aku akan membunuhmu hari ini juga. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, auranya meletus lagi.